Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Ramadhani dari kelas 7C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hujan asam dan lapisan ozon. Hujan asam adalah istilah luas yang mencakup segala bentuk pengendapan dengan komponen asam seperti asam sulfa atau asam nitra yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering, termasuk diantaranya hujan, salju, kabut, dan es. Atau bahkan debu yang bersifat asam. Biasanya hujan asam memiliki pH di bawah 4,4. Penyebab utama hujan asam adalah pembakaran fosil untuk menghasilkan listrik 2/3 dari sulfur dioksida atau disingkat dengan CO2 dan 1/4 nitrogen oksida atau disingkat dengan NOx di atmosfer berasal dari pembangkit tenaga listrik, kemudian dari kendaraan alat berat, dari faktor hilang minyak, dan industri lainnya. Hujan asam terjadi ketika SO2 dan NOx menguap ke atmosfer. Selanjutnya, partikel ini diangkut oleh angin, CO2 dan NOx bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam sulfa dan asam nitra, dan akhirnya jatuh kembali ke bumi. Apa dampaknya? Hujan asam sangat mengerikan. Ia dapat merusak hutan, mengurangi nutrisi dalam tanah, dan bagi manusia dapat merusak kulit. Lalu bagaimana mencegahnya? Kita harus menghemat menggunakan bahan bakar fosil atau bahan bakar lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ke penjelasan lapisan ozon. Ozon itu adalah sebuah lapisan bumi yang terletak di antara stratosfer dan troposfer. Lapisan ini berjarak di antara puluh kilometer dari permukaan bumi. Lapisan ozon bisa tercipta karena adanya reaksi antara oksigen dan sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Lapisan ozon sangat berguna menyerap sinar radiasi yang berbahaya dan juga melindungi bumi dari benda luar angkasa yang jatuh langsung menuju bumi seperti meteor dan benda-benda asing lainnya. Coba bayangkan, tanpa lapisan ozon, jika pancaran sinar radiasi yang berbahaya tersebut jatuh secara langsung ke bumi, bisa dipastikan bumi ini akan menjadi sangat panas dan banyak makhluk hidup yang akan mati karena efek radiasi tersebut. Tanpa lapisan ozon, jika meteor jatuh langsung ke bumi, maka akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang mungkin bisa membunuh manusia. Jika lapisan ozon sangatlah penting untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di planet bumi ini, salah satu yang bisa dilakukan untuk merawat lapisan ozon adalah dengan melakukan penghijauan, merawat hutan yang ada, dan banyak menanam tumbuhan. Karena dengan banyaknya tumbuhan yang ada di bumi, maka oksigen dihasilkan juga akan semakin banyak sehingga lapisan ozon akan terus ada dan manusia bisa terus hidup di planet bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismah Leti Konita. Saya dari kelas 7C. Saya akan menjelaskan tentang efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah sebuah bangunan dengan dinding dan atap yang terbuat dari kaca. Lapisan kaca ini dapat membuat sinar matahari masuk ke dalam rak kaca dan juga menyimpan suhu hangat sinar matahari di dalamnya. Efek dari rumah kaca tersebut dapat membuat tanaman tetap hangat meskipun dalam kondisi di malam hari dan di musim dingin. Nah, seperti itulah efek dari rumah kaca membuat bumi kita tetap hangat. Bumi memang tidak dikelilingi oleh kaca, namun dikelilingi oleh lapisan yang disebut lapisan atmosfer. Di siang hari, matahari menembus lapisan atmosfer dan menghangatkan permukaan bumi. Namun, saat matahari tenggelam, permukaan bumi mulai terasa dingin karena udara panas yang naik ke atas sebagian juga terperangkap oleh gas di atmosfer. Gas-gas menangkap udara panas ini disebut gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, air, metana adalah diantaranya. Bumi membutuhkan jumlah gas rumah kaca yang seimbang untuk menjaga suhu bumi stabil bagi makhluk hidup.
Namun, sebagian aktivitas manusia mengubah kondisi natural efek rumah kaca. Contohnya, dengan melakukan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak, serta menimbulkan karbon dioksida yang berlebihan bagi atmosfer. Produksi gas rumah kaca yang berlebihan dapat membuat lapisan atmosfer kita menyimpan udara panas yang berlebihan hingga mengakibatkan suhu bumi menjadi panas. Maka dari itu, satelit long angkasa secara rutin memeriksa jumlah gas di atmosfer dan mencatat kenaikan CO2 dan gas-gas rumah kaca. Nah, informasi ini dapat memberikan kita pengetahuan untuk memahami dampak dari gas rumah kaca terhadap iklim di bumi dan dampak lainnya bagi bumi kita. Sekian presentasi dari saya mengenai efek rumah kaca. Terima kasih dan semoga mudah untuk dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Sari dari kelas 7C. Saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berasal dari bahan-bahan kimia maupun fisika yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Zat yang dapat mencemari lingkungan disebut dengan polutan. Polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Suatu zat dikatakan sebagai polutan jika satu kadar airnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. 2. Berada pada waktu yang tidak tepat. 3. Berada pada tempat yang tidak semestinya. Pencemaran lingkungan dibedakan menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur, komponen lainnya ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air terganggu. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan massa, warna, dan bau. Pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah industri. Limbah yang mencemari air dapat berasal dari bahan organik dan anorganik ataupun bahan berbahaya lainnya. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah, sayuran, sisa-sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai macam bahan yang dapat diuraikan mikroorganisme sedangkan limbah organik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas, cat, dan minyak wangi di perairan. Sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat dari penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurunnya. Oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan binatang yang ada di dalamnya. Air yang tercemar dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya gangguan kesehatan, penurunan kualitas lingkungan, pemekatan hayati, mempercepat proses kerusakan benda, mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan sebagai masuk atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke udara oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas udara menurun. Zat pencemaran udara dibedakan menjadi 2, yaitu partikel yang merupakan butiran halus dan masih terlihat dengan mata seperti debu, air, kabut, dan asap. Zat pencemar yang berupa gas yang dapat dirasakan melalui penciuman seperti belerang, dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, dan partikel zat seperti timkal dan klorofluorokarbon. Dampak dari pencemaran udara antara lain hujan asam, penipisan lapisan ozon, efek rumah kaca, dan pemanasan global. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah pada umumnya berasal dari pembuangan sampah yang mengandung bahan-bahan yang sukar terurai dalam
kaca, dan kaleng. Selain itu, limbah cair juga dapat menjadi polutan tanah seperti kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersil, penggunaan pestisida, dan lain-lain. Adapun dampak pencemaran tanah adalah hilangnya humus dari tanah menjadi kompak, padat, dan keras. Adapun upaya mencegah pencemaran lingkungan antara lain melakukan reboisasi, mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompost, lokalisasi kawasan industri. Itulah penjelasan tentang pencemaran lingkungan.